pada tingkat pertama dengan nomor perkara 198 garing PDT titik G garing 2024 garing PA titik SMG pada tanggal 19 Juli 2024 antara penggugat Faro Aldiansyah melawan Safia Rohana sebagai tergugat segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hakim anggota siap? Siap. Panitera siap? Siap, majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1 Asmaran yang mengadili perkara harta bersama perkara nomor 198 garing PDTG garing 2024 garing P Asmaran antara Faro Aldiansyah dengan sebagai penggugat melawan Safia Rohana sebagai tergugat pada hari ini Jumat 26 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan memanggil para pihak. Penggugat atas nama Faro Aldiansyah dan tergugat atas nama Safia Rohana dipersilakan masuk persidangan. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas Anda? Baik yang mulia. Bawa ke sini. Silakan bisa. Apakah benar saudara penggugat atas nama Faro Aldiansyah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, tempat kediaman di Jalan Wali Songo nomor 6 RT 3 RW 4 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang? Ya, benar yang mulia. Apakah sidang hari ini saudara didampingi penasihat hukum? Tidak yang mulia. Saudara tergugat, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari tergugat? Saya mulia. Silakan, bawa sini. Apakah benar saudari tergugat atas nama Safia Rohana, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, tempat kediaman di Jalan Beringin Asri nomor 3 RT 1 RW 8 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang? Iya, benar yang mulia. Apakah sidang hari ini saudari didampingi penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberi nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa akibat perceraian itu terdapat harta gonogini atau harta bersama. Apakah kalian sudah siap?
Sudah yang mulia. Saudara penggugat, coba pertimbangkan lagi keputusan gugatan saudara dan apakah sadar Anda membuat gugatan tersebut? Iya, terima kasih yang mulia. Saya sudah pertimbangkan yang mulia dan tetap untuk menggugat tergugat atas harta bersama yang kami miliki. Bagaimana dengan tergugat? Saya siap yang mulia atas gugatan harta bersama dari penggugat. Bagaimana dengan saudara penggugat? Saya tanyakan, apakah kalian sudah mendapatkan penetapan pengadilan untuk bercerai? Sudah yang mulia. Saudara penggugat, apakah sudah dicoba untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan tergugat? Sudah yang mulia, tapi tidak dapat ditemu. Baiklah. Saudara penggugat dan tergugat, perdamaian dalam persidangan ini telah kita upayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil, namun tentu dengan harapan besar. Perdamaian adalah jalan keluar terbaik untuk itu. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudara penggugat? Apakah memilih mediator salah satu majelis hakim atau saudara penggugat mempunyai pilihan mediator lain? Terima kasih yang mulia. Kami serahkan sepenuhnya pada majelis hakim untuk memilih mediator pada perkara ini. Silakan kepada penggugat dan tergugat untuk maju ke depan menandatangani formulir pemberitahuan mediasi. Baiklah, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditemu, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Dr. Andes Haji Mas Said MH sebagai mediator untuk memberi kesempatan bagi para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjut pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada persidangan selanjutnya tanpa dipanggil. Dengan penundaan sidang tersebut, maka sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 198-G/2024/PA-SNG pada tanggal 26 Juni 2024 antara penggugat Faro Aldiansyah melawan Safia Rohana sebagai tergugat segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, mari kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang mengadili perkara harta bersama perkara nomor 198-PDTG/2024/PA Semarang antara Faro Aldiansyah sebagai penggugat melawan Safia Rohana sebagai tergugat pada hari ini Jumat 26 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitra, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, yang mulia, penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Hadirkan penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Faro Aldiansyah
Ardiansyah dan tergugat atas nama Safia Rohana dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Pihak penggugat, bagaimana usaha mediasi kalian? Sudah mengadakan upaya perdamaian, namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak dapatkan jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada hakim untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana dengan tergugat? Sama yang mulia, memang benar antara penggugat dan tergugat telah bertemu, akan tetapi tetap tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Baik, karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya acara pembacaan gugatan. Selanjutnya sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Saudara penggugat, silakan bisa menyampaikan gugatannya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, Panitera pengganti yang saya hormati, dengan saya membacakan gugatan. Silakan gugatannya bisa dibawa ke sini dan dikasihkan ke saudari tergugat. Sini. Silakan saudara penggugat bisa dibacakan gugatannya. Baik, saya akan membacakan gugatannya. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat berupa: poin 1 unit mobil Avanza tahun 2010 nomor polisi H1515 RD atas nama Safia Rohana atau dikuasai tergugat. Poin 2, 1 bidang tanah dan bangunan sertifikat HGB nomor 100 luas 425 meter persegi atas nama Farok Ardiansyah, terletak di Jalan Tegalsari RT 1 RW 5, Kelurahan Tabak Haji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk letak tanah tersebut, di sebelah utara terdapat jalan raya, di sebelah timur jalan raya, di sebelah selatan sawah, di sebelah barat masjid. Untuk poin 3, 1 bidang tanah sertifikat induk SHM nomor 08399 luas 232 meter persegi atas nama Safia Rohana, terletak di Jalan Jenderal Udin Sumoharjo RT 6 RW 9 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang dimana di sebelah utara tanah bidang tersebut terdapat kebun, di sebelah timur jalan raya, di sebelah selatan rumah, di sebelah barat rumah, merupakan sebagai harta bersama. Yang ketiga, menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama. Yang keempat, menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat kepada penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut. Yang kelima, membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Saudara penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Tidak, yang mulia, saya rasa cukup. Saudari tergugat,
Apakah sudah mengerti maksud gugatan penggugat? Ya yang mulia, saya sudah mengerti. Apakah saudari akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Tertulis yang mulia. Apakah saudari sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini? Saya sudah siap yang mulia. Saya akan menyampaikan jawaban gugatan secara tertulis. Baik, kalau begitu saudara tergugat silakan di bawah sini jawabannya dan silakan dibacakan. Silakan dibacakan jawabannya. Yang pertama, benar bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 sebagaimana dalam akta nikah nomor 200/09/2/2009 tanggal 10 Juli tahun 2009. Akan tetapi antara tergugat dan penggugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang sebagaimana dalam akta cerai nomor 0042/2024/PSMG tanggal 11 Januari 2024. Yang ketiga, benar bahwa tergugat dengan penggugat selama perkawinan memperoleh harta bersama. Yang keempat, benar jika tergugat dan penggugat mempunyai satu unit mobil Avanza tahun 2010 nomor polisi hari 1515 RD selama perkawinan berlangsung atas nama Safia Rohana. Yang benar adalah penggugat telah memberikan mobil tersebut kepada tergugat dengan bukti BPKB atas nama tergugat. Yang kelima, benar bahwa tergugat dan penggugat mempunyai satu bidang tanah dan bangunan luas 425 meter persegi atas nama Safia Rohana terletak di Jalan Tegal Sari RT 1 RW 5 Kelurahan Tabak Aji, Kecamatan Kalian, Kota Semarang. Akan tetapi rumah tersebut telah kosong sejak 20 Januari 2023. Yang keenam, bahwa benar jika satu bidang tanah sertifikat hidup SHF nomor 08399 luas 232 meter persegi atas nama Safia Rohana terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo RT 6 RW 9 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Kalian, Kota Semarang. Namun tidak benar jika harta tersebut merupakan harta bersama karena dibeli dari uang bawaan tergugat. Yang ketujuh, bahwa tidak benar jika tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan penggugat setelah perceraian. Penggugat tidak pernah sama sekali mengajak tergugat untuk membicarakan harta. Yang ada adalah penggugat menghindar dari tergugat. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat. Yang kedua, menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama. Yang ketiga, membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudari, masih ada yang mau ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana penggugat? Apakah saudara mengajukan atas jawaban gugatan tergugat? Saya akan mengajukan replik yang mulia dan saya meminta waktu 1 minggu untuk mengajukan replik secara tertulis. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu terhitung sampai sekarang. Bagaimana Pak Indra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini Jumat tanggal 2 Agustus 2024 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama yang sama dengan agenda pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan penundaan sidang tersebut, maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 198/PDT
garing 2024 garing PA Semarang pada tanggal 2 Agustus 2024 antara penggugat Faro Aldiansyah melawan Safia Rohana sebagai tergugat segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Saudari Panitra, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Penggugat atas nama Faro Aldiansyah dan tergugat atas nama Safia Rohana bisa hadir di persidangan hari ini, Yang Mulia. Hadirkan penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Faro Aldiansyah melawan Safia Rohana sebagai tergugat dimohon untuk hadir di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1 Asmara yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 198/PDTG/2024/PA Semarang antara Faro Aldiansyah sebagai penggugat melawan Safia Rohana sebagai tergugat pada hari ini Jumat 2 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang minggu lalu, sidang pada hari ini adalah mendengarkan replik dari penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya pembacaan replik tertulis dari penggugat. Silakan, repliknya di bawah sini dan saudara tergugat bisa membaca repliknya. Silakan kepada saudara penggugat untuk membacakan repliknya. Izinkan saya untuk membacakan replik yang mulia. Silakan. Yang pertama, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. Yang kedua, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 4 adalah tidak benar jika penggugat memberikan mobil tersebut kepada tergugat. Yang benar adalah bahwa mobil tersebut benar-benar harta bersama. Yang ketiga, bahwa benar rumah tersebut telah kosong sejak Januari 2023. Akan tetapi sertifikat rumah tersebut masih dalam penguasaan tergugat. Yang keempat, bahwa pada poin 6 di dalam jawaban tergugat tidak benar karena harta tersebut dibeli setelah pernikahan, maka harta tersebut adalah harta bersama. Yang kelima, bahwa tidak benar jika penggugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut, namun penggugat sudah berusaha dengan menghubungi tergugat melalui media sosial, akan tetapi tergugat telah menutup semua akses dengan penggugat. Berdasarkan alasan atau dalil di atas, penggugat mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsidiar sebagaimana yang termasuk dalam gugatan penggugat. Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Masih ada yang akan pihak penggugat sampaikan? Sudah cukup ya, mulia. Baiklah. Bagaimana tergugat? Apakah saudari akan mengajukan duplik secara tertulis atau lisan?
Ya yang mulia, saya mengajukan duplik secara tertulis dan saya meminta waktu selama 1 minggu untuk mengajukan duplik secara tertulis. Baiklah, sidang ditunda karena tergugat butuh waktu 1 minggu untuk membuat duplik. Maka sidang ditunda sampai dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 9 Agustus 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Diberitakan pada para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan penundaan sidang tersebut, maka kami nyatakan sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 198-PDT-G/2024-PA Semarang pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 antara penggugat Faro Ardiansyah melawan Safia Rohana sebagai tergugat segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 198-PDTG/2024-PA Semarang antara Faro Ardiansyah sebagai penggugat melawan Safia Rohana sebagai tergugat pada tanggal 9 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang minggu lalu, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan duplik dari tergugat. Saudari Panitra, apakah penggugat dan tergugat dapat hadirkan di persidangan hari ini? Ya, yang mulia, penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Hadirkan penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Faro Ardiansyah dan tergugat atas nama Safia Rohana dipersilakan masuk ke persidangan. Sesuai berita acara sidang minggu lalu, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan duplik dari tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baiklah, selanjutnya pembacaan duplik tertulis dari tergugat. Silakan saudara tergugat untuk membawa sini dupliknya. Baik yang mulia. Selanjutnya silakan dupliknya bisa dibacakan. Saya tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. Yang kedua, bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 2 adalah mobil tersebut bukan harta bersama, dibuktikan dengan BPKB atas nama tergugat. Yang ketiga, bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 3 adalah memang benar bahwa sertifikat tersebut dipegang tergugat. Namun, objek sengketa tersebut tidak sepenuhnya dikuasai oleh tergugat. Yang keempat, bahwa benar jika pembelian harta tersebut setelah pernikahan, namun pembelian tanah tersebut berasal dari harta bawaan tergugat, dibuktikan dengan sertifikat atas nama tergugat. Yang kelima, bahwa tidak benar pada poin 5 itu hanya alibi penggugat saja. Nyatanya penggugat tidak berusaha mendatangi secara langsung di kediaman orang tua tergugat. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas,
Tergugat mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsidiar sebagaimana termaktub dalam jawaban tergugat. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah cukup jawab-menjawab dari kedua belah pihak, maka untuk agenda selanjutnya adalah pembuktian. Oleh karena itu kepada penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan bukti dan saksi-saksi untuk didengarkan kesaksiannya. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap dengan bukti dan saksinya? Sudah siap ya? Baik, silakan untuk maju ke depan untuk mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada tergugat untuk bisa maju ke depan juga untuk menyaksikan bukti yang disampaikan oleh tergugat. Apakah benar ini rumah kalian? Iya benar yang mulia. Yes. Silakan bisa duduk kembali. Monggo Pak Bu Panitra. Kami panggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 198-PDT-G-2024-PA Semarang atas nama Renata Mariam dan Kumala Anggreni untuk memasuki ruang sidang. Silakan para saksi-saksi bisa duduk. Apakah saksi-saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah Anda membawa identitas? Bisa ditunjukkan? Bawa yang mulia. Silakan. Silakan bisa duduk kembali. Baiklah, saya akan membacakan identitas saksi. Untuk saksi pertama, nama Renata Mariam, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan analisis kesehatan, alamat Jalan Cinta Segitiga nomor 25. Saksi kedua, nama Kumala Anggreni, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, alamat Jalan Tegal Sari RT 1 RW 5, Kelurahan Tambah Haji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik. Sebelum saksi memberikan keterangannya, saksi harus disumpah. Apakah bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Sumpah akan dibacakan oleh hakim anggota kedua. Baik saksi, ikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, wallahi, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lalai dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Untuk saksi atas nama Kumala Anggreni, silakan bisa keluar terlebih dahulu. Mulia. Hakim satu, apakah ada pertanyaan? Ada ketua majelis. Kepada saudari Renata Maria, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dihadirkan di persidangan ini? Ya, saya mengetahui juga yang mulia. Di sini saya dihadirkan sebagai saksi dari penggugat yang mulia. Lalu apa hubungannya Anda dengan saudara penggugat dan tergugat? Saya adalah adik dari Farul Alfiansa. Apakah benar penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai?
Benar yang mulia, mereka telah resmi bercerai pada bulan Januari 2024. Lalu apakah Anda mengetahui tentang harta bersama ketika mereka masih menjadi suami dan istri? Benar yang mulia, penggugat dan tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah, bangunan, dan 1 unit mobil Avanza. Apakah saudara tahu kapan tanah ini dibeli? Tahu, tahun 2010 Belinya dari siapa? dari Bapak Satrio yang mana beliau adalah partner kerja dari tergugat. Lalu dari mana uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut? Tidak tahu yang mulia. Apakah Anda mengetahui terkait batas-batas tanahnya? Sebelah utara berbatasan dengan jalan provinsi. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Elon. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Martini. Dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Tegang. Cukup Ketua Majelis. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Apakah benar harta tersebut merupakan harta bersama? Apakah Anda yakin? Anda mengetahuinya dari mana? Bu, saya ini adalah adik kandung penggugat. Jelas saya tahu ketika penggugat ada masalah selalu cerita ke saya. Apakah Anda mengetahui tanah dan bangunan tersebut atas nama siapa? Saya tidak tahu yang mulia. Lalu dalam harta bersama tersebut, penggugat dan tergugat mencarinya secara bersama. Ya, mereka carinya berdua karena mereka memperoleh harta tersebut setelah pernikahan mereka. Apakah Anda mengetahui pada saat perkawinan atau sesudah perkawinan ada surat pemisah harta benda para pihak? Setahu saya tidak ada surat perjanjian pemisah harta kekayaan mereka. Baik, cukup Ketua Majelis. Baik saksi, keterangan Anda dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saksi kembali, apakah saudari saksi bersedia? Siap bersedia yang mulia. Silakan KTP-nya diambil kembali dan silakan bisa keluar ruang sidang. Panitera, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi atas nama Kumala Anggraini, silakan memasuki ruang persidangan. Saksi, tolong diingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa yang saudara katakan nanti haruslah sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika Anda memberikan keterangan palsu, maka nantinya adalah yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari Kumala Anggraini, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dihadirkan di persidangan ini? Ya, saya mengetahuinya yang mulia. Di sini saya dihadirkan sebagai saksi dari penggugat yang mulia. Apa hubungannya Anda dengan saudara penggugat dan tergugat? Saya adalah tetangga dari rumah yang pernah disinggahi oleh penggugat dan tergugat. Baik, Hakim 1, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Saksi, apakah benar mereka memiliki harta bersama berupa sebidang tanah, bangunan, dan mobil? Iya yang mulia, mereka memang keluarga yang bisa saya katakan perekonomian mereka mampu atau sejahtera. Mereka memiliki harta benda yang dicari secara bersama-sama semenjak menikah. Lalu apa pekerjaan penggugat dan tergugat? Penggugat memiliki usaha sendiri dan tergugat bekerja sebagai guru PNS. Baik, cukup Ketua Majelis. Baik, Hakim 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, tadi Anda menyebutkan mereka mencari harta bersama-sama. Berapa besaran harta mereka? Masalah nominal saya tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Baik, apakah pada saat pernikahan atau sudah pernikahan, penggugat dan tergugat membuat suatu perjanjian surat harta benda? Tidak ada surat.
perpisahan harta hingga ketika saat pernikahan. Saya adalah saksi pernikahan mereka. Kalaupun setelah menikah, saya kurang tahu. Baik, kurang tahu ya. Tahu beli tanah ini tuh kapan? Tahun 2010. Beli dari siapa? Dari Bapak Satria, yang mana beliau adalah partner kerja dari tergugat. Dari mana uang yang digunakan tergugat tidak membeli tanah tersebut? Tidak tahu, yang mulia. Nah, untuk batas-batas tanahnya bagaimana? Sebelah utara berbatasan dengan jalan provinsi, sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Ewon, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Martini, sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Dadang. Baik, cukup untuk Baik, Hakim anggota 2. Kepada saksi silakan bisa mengambil KTP dan keluar ruang persidangan. Selanjutnya, pembuktian dan saksi-saksi dari tergugat. Bagaimana tergugat? Apakah Anda membawa saksi? Tidak, yang mulia, saya hanya membawa beberapa bukti untuk membantah posita penggugat. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan bukti-bukti yang saudara bawa. Baik, yang mulia. Saudara penggugat bisa maju ke depan untuk melihat bukti yang diberikan dari pihak tergugat. Baik, terima kasih. Silakan penggugat dan tergugat bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, untuk bukti-bukti sudah saya terima. Karena pengajuan pemeriksaan alat bukti dan saksi dari pihak penggugat dan tergugat sudah selesai, apakah saudara dari penggugat dan tergugat akan mengajukan kesimpulan? Apakah Anda sudah siap dengan kesimpulan Anda? Siap, yang mulia. Siap, ya. Apakah tercapai upaya perdamaian? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon sidang agar tetap dilanjutkan. Baik. Acara selanjutnya pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak, tergugat dan penggugat. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, yang mulia. Silakan kepada penggugat dan tergugat bisa menyerahkan hasil kesimpulannya ke majelis hakim. Ya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Kami akan memeriksa kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Untuk itu, sidang kami tunda akan dilanjut pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024. Untuk pembacaan putusan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan agenda putusan. Diperintahkan kepada para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Berdasarkan penundaan sidang tersebut, maka sidang pada hari ini dianggap selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 198-PDT-G-2024-PA Semarang pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 antara penggugat Farol Aldiansyah melawan Safia Rohana sebagai tergugat segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 198 garing PDDG garing 2024 garing PA Semarang antara Faro Aldiansah sebagai penggugat melawan Safia Rohana sebagai tergugat pada tanggal sidang pada tanggal 9 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitra, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia. Penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Hadirkan penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Faro Aldiansyah dan tergugat atas nama Safia Rohana dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah Anda siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baiklah. Saya tanyakan lagi, apakah gugatan ini tetap dilanjutkan? Dilanjutkan yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Saya tetap pada pendirian saya, Yang Mulia. Baiklah. Sebelum saya bacakan putusan, saya mohon kepada penggugat dan tergugat untuk bisa keluar karena kami majelis hakim akan melakukan musyawarah. Silakan penggugat dan tergugat bisa keluar ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Yang mulia. Penggugat atas nama Faro Aldiansyah dan tergugat atas nama Safia Rohana dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah. Majelis hakim akan membacakan hasil musyawarah majelis kepada penggugat dan tergugat. Harap didengarkan. Putusan nomor perkara 198 garing PDDG garing 2024 garing PA Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Membebankan kepada tergugat untuk menjual harta bersama dan dibagi rata dengan penggugat. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000. Demikian putusan dibacakan. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Demikian putusan dibacakan.
penggugat dan tergugat mempunyai waktu untuk pikir-pikir apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum kembali. Sidang perkara harta bersama register nomor perkara 198 garing PDTG garing 2024 garing PA Semarang pada hari ini tanggal 16 Agustus 2024 dinyatakan selesai dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin.